Be phenomenal every day. Halo guys, kita memasuki akhir bulan November ya. Sekarang 26 November dan di akhir bulan ini biasanya menjelang bulan Desember kan memasuki window dressing ya. Kita mengenal istilah window dressing di mana indeks kita biasanya itu bergerak secara positif ya atau selalu naik. Nah, teman-teman, ini saya tunjukkan ya beberapa record atau history dari IHSG selama 5 tahun terakhir. Ini untuk bulan Desember ya, yang ini kolom ini itu indeks kita selalu hijau. Dan ini ya, bisa dibilang probabilitas kenaikannya, up probability ini adalah sebesar 100% di bulan Desember. Nah, kalau kita tarik data ke belakang selama 10 tahun terakhir pun itu probabilitas untuk naik itu juga masih 100%. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini ya. Atau kalau kita tarik bahkan 15 tahun ke belakang, itu di sini probabilitasnya masih naik 100%. Dan mungkin ya ini coba kita lihat 20 tahun ke belakang, IHSG ternyata di bulan Desember juga masih naik 100% probabilitasnya. Nah, momen ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan ya untuk katakanlah yang cenderung bermain safe adalah salah satu produk yang cocok adalah reksadana saham. Nah, tapi kalau teman-teman suka dengan langsung sahamnya, maka di bulan Desember ini biasanya banyak orang-orang yang sudah mulai menambah bobotnya atau porsinya di market kita. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih awam ya, kenapa kok bisa bulan Desember ini ada istilahnya window dressing? Itu karena salah satunya para fund manager biasanya tutup tahun itu mereka akan memoles ya kinerja portfolionya. Nah, kalau para fund manager ini serempak membeli atau kompak ya beli bersama-sama, nah itu tentu akan mengerek harga saham-saham yang dibeli ya. Dan biasanya para fund manager pun akan membeli saham yang blue chips ya atau yang memiliki bobot cukup besar di IHSG. Nah, sekarang saya akan masuk ke market update-nya, di mana indeks kita di hari Jumat kemarin ditutup di level 7053 atau minus 0,3%. Nah, teman-teman bisa melihat ya, pergerakan selama 1 minggu IHSG kita cenderung melemah ya. Nah, ini di sini, di mana di Senin ada di level 7090-an dan sekarang di Jumat di closing di 7053. Sedangkan pergerakan asing di hari Jumat ini out sebanyak 230 miliar dan selama 1 minggu asing masih net inflow ya, hampir 1 triliun. Nah, ini mungkin asing sudah mulai ancang-ancang untuk masuk ke memanfaatkan momentum window dressing-nya. Saham yang paling banyak dibeli oleh asing adalah BRI, ini 21 sampai 25. Oh ya, betul berarti ya. BRI, ITMG, BCA. Nah, ada bumi ya, nongol nyempil satu bumi, di sini ada Pegas. Ini tanggal 21 hingga 25 November ya. BRI, ITMG, BCA ini adalah saham-saham yang tergolong blue chip ya. Jadi asing masuk di perbankan, BRI dan BCA, duo blue chip. Dan yang paling banyak dijual oleh asing adalah Tebik, Telkom, Astra, Tins, GoTo, Tower ya. Nah, ini adalah saham, tapi angkanya tidak terlalu besar ya, 140, 130, 100 M-an. Dibandingkan yang beli ini 800M, 370, 340 tentu asing berarti selama 1 minggu kemarin membukukan net buy atau inflow ke market kita. Nah, saham apa saja yang akan saya bahas kali ini? Yang akan saya bahas pertama adalah saham BBYB ya untuk watchlist di minggu depan. Nah, BBYB ini sedang melakukan right issue ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa saham REIT-nya R itu dijual atau diperdagangkan terakhir di 260. Sempat menyentuh terendahnya di 244, tapi average-nya di 260. Artinya yang transaksi di harga 244 itu secara value sangat kecil ya, sehingga average-nya itu satu hari Jumat kemarin 260. Nah, kalau harganya 260, artinya untuk induknya ditambah dengan harga 650. Karena untuk menjadikan saham REIT menjadi induk itu harus ditebus kan. Ditebus di harga 650. Jadi orang-orang yang mau mempunyai saham BBYB induk dengan cara membeli saham REIT-nya, dia akan mengeluarkan kocek 650 ditambah kalau dia beli di 260 berarti dia 650 tambah 260 yaitu 910 ya. Nah, harga itu tentu lebih mahal
daripada harga induknya BBYP saat ini. BBYP induknya itu tinggal 855. Nah, teman-teman juga mesti cermat ya, di mana perdagangan saham REIT ini hanya di sesi 1 saja. Jadi sesi 1, sesi 2-nya itu sudah tidak diperdagangkan lagi atau sudah close ya untuk REIT-nya. Nah, induknya ini ARB-nya itu setahu saya itu di sesi 2 ya. Jadi dia turun ARB di sesi 2. Namun menurut saya ini masih cukup menarik saham BBYP ini. Nah, ini dari secara broker summary, bentar saya buka di sini aja, BBYP. BBYP di hari Jumat ini ada MG ya sebagai pembelinya 11,8 M, namun yang berjualan adalah CIN. Ini top sellernya minus 24,3 M. Nah, sedangkan di saham REIT-nya, IN ini malah top buyer-nya. Jadi dia beli saham REIT-nya 155.000 lot, itu sebanyak 4,1 miliar di average 261, tapi di induknya dia berjualannya 24,3 M. Nah, di sini si MG ini kan selaras ya. MG di REIT-nya beli 2,1, di induknya juga beli 11,8 M atau 135.000 lot di average 870-an. Jadi kalau teman-teman membeli di bawah average MG tentu itu lebih aman ya. Dan kalau sekarang ini kan dia ARB, ada kemungkinan Senin besok itu ada tekanan jual di awal perdagangan, itu bisa dimanfaatkan ya sebagai momentum untuk kalau teman-teman yang suka dengan saham ini, momentum untuk collect ya dengan antri di bawah. Nah, teman-teman bisa melihat sebelumnya saya garis bawahi ya, di mana supportnya ada di level berapa ini, 760-an ya. Dia sempat sideways, sempat naik turun di sini, terus kemudian menjelang reg issue naik hingga mencapai sempat menyentuh 1040-an ya. Dan sekarang ada di level 855. Nah, ini jadi view saya untuk BBYP ini masih cukup menarik, dan kalau teman-teman sabar bisa mengantri ya, mungkin di sekitar level 820 atau 800-an ya untuk saham BBYP. Terus next yang akan saya bahas adalah saham TOWR. Nah, saham TOWR ini ada akumulasi yang di mana ada akumulasi ya, di hari Jumat ini yang membeli adalah YP top buyer-nya. Nah, selama 1 minggu kemarin itu adalah CC 36,2 miliar, sedangkan yang jualan adalah si AK 31,9 M. TOWR ini ada di area supportnya. Jadi teman-teman bisa lihat dia sempat mengalami kenaikan signifikan kan, hingga menyentuh level 1300, kemudian sempat mengalami koreksi dan sekarang ada di sideways. Nah, ini pergerakannya sideways terus ya. Nah, biasanya memang untuk sideways ini kadang dimanfaatkan untuk momentum untuk akumulasi. Jadi ini saya lihat juga cukup menarik pergerakan dari TOWR. Dia juga dekat dengan MA200-nya yang ada di level 1102. Nah, kalau teman-teman mungkin tertarik atau mengamati juga saham ini, saya memasukkan TOWR di watchlist untuk minggu depan. Next ada saham KARS. Nah, ini saham KARS sempat beberapa waktu lalu bikin heboh ya karena kenaikannya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, dari harga 50 terbang langsung hingga 140 ya untuk saham KARS, dan sekarang dia ini memasuki boxnya area yang bawah. Jadi dia sempat naik tinggi, kemudian dia turun ya, turun hingga level 72-an, dan sekarang dia sudah mulai membentuk box atau patternnya. Di mana supportnya di sini saya lihat ada di level 82 ini, dan sekarang ada di level 84, jadi cukup dekat dengan area supportnya untuk saham KARS, dan dia untuk resistennya ada di level 102. Psikologisnya saya ambil di level 100 ya, jadi teman-teman yang mau spekulasi buy itu ada di area supportnya 82-an ya, dan targetnya untuk resistennya ada di area 100 atau level psikologisnya. Ini juga saya masukkan watchlist minggu depannya untuk saham KARS. Next ada saham properti. Nah, properti ini juga salah satu sektor yang ibaratnya secara kinerja fundamental itu membaik, namun harga sahamnya itu masih belum pulih ya. Nah, dari beberapa emiten properti ini kan ada beberapa ya, ada ini ya, BSD, SMRA, CTRA, kemudian APLN, ada P1. Itu saya
saya melihat ada dua yang cukup menarik, yaitu P1 dan CTRA. Nah ini ya, P1 dan CTRA. P1 tentu sudah mungkin saya pernah menyebutnya beberapa kali ya untuk saham P1 ini. Nah, saham P1 sempat ada di area supportnya, terus dia sekarang sudah mulai mencoba break di MA 200-nya ya. MA 200-nya ada di level 478, sekarang di 474. Nah, memang secara broker summary tidak terlalu signifikan, masih hanya sedikit ya, normal accumulation seminggu ini. Dari CC 14,7 M ya, YP yang berjualan adalah minus 11,5 miliar untuk saham P1. Nah, ini teman-teman bisa melihat pergerakan dari saham si Pakwon Group ya. Untuk secara kinerjanya, nah ini ya, 9 month atau kuartal ketiganya, dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Ya tentu saja, karena 2020 kan masih pemulihan pandemi ya. 2021 juga baru mutar, dan sekarang memang 2022 ini kan lebih ibaratnya efek dari pandemi ini sudah tidak, ya sangat kecil lah ya kalau bisa dilihat, karena sudah tidak ada yang namanya lockdown yang di Indonesia ini. Sehingga dia mempunyai kinerjanya juga cemerlang ya di tahun 2022. Namun di tahun-tahun sebelumnya 2019, 18, 17, dan 16 sebenarnya P1 ini itu lebih bagus kinerjanya dibanding 2022. Jadi secara kinerja dia masih belum pulih 100% ya untuk saham P1. Demikian pula dengan harga sahamnya, kalau kita lihat secara market cap ya. Market cap-nya P1 itu sekarang ada di 22 triliun. Nah, sebelumnya pun dia sempat 2016 itu 32 triliun, 29 triliun, 24 triliun, 32 triliun, dan amblesnya di 2020 kan 17 triliun. Jadi, walaupun ada peningkatan harga, namun sekarang ini harga sahamnya secara valuasi itu masih lebih murah dibandingkan tahun 2016, 17, 18, dan 19 ya. Untuk saham P1. Sama halnya dengan CTRA. CTRA ini malah kinerjanya itu jauh lebih moncer ya. Nah, kita bisa lihat di Q3-nya dia 1,5 triliun secara net profitnya ya. Dibandingkan 2021 1 triliun, 2020 200 M, 2019 400 M, 2016 17 18 pun tidak sampai 600 M ya, 479, 566 dan 579. Jadi kinerja CTRA itu di tahun 2022 ini untuk Q3-nya itu the best ya. Mencetak laba 1,5 triliun. Sama secara market cap dia juga masih belum pulih ini ya, teman-teman bisa melihat ya. Kinerjanya the best, tapi secara market cap-nya dia cuma 18,7 triliun ya. Nah ini, sebelumnya padahal dia sempat menyentuh 24 triliun ketika harga sahamnya mencapai 1.590. Sekarang kan harga sahamnya 1.010. Nah, jadi saham-saham emiten properti ini memang kinerja secara real di lapangan itu membaik, secara fundamental membaik, namun harga sahamnya itu belum mengikuti kenaikannya. Jadi untuk sektor properti saya jagokan tuh ada dua, yaitu P1 dan si CTRA. Kalau misalkan contohnya seperti apa ya, APLN ya, Agung Podomoro. Nah ini harganya itu dia sudah jauh ya di atas MA 200-nya. Ini teman-teman bisa melihat ya. Kalau si P1 itu kan tadi dekat, kemudian kalau si CTRA itu memang di atasnya, tapi tidak terlalu jauh ya. Berbeda halnya dengan si APLN ini. Kalau APLN dia sudah jauh di atasnya. Dan mungkin secara kinerja pun, coba kita cek ya. Kinerjanya, wah ini kinerjanya juga sangat bagus ya. Namun kalau seperti ini dia kan tiba-tiba mengalami lonjakan. Ini harus dicek ya. Kenapa kok di tahun 2022 Q3 ini si Agung Podomoro ini bisa performnya itu luar biasa. Karena sebelumnya itu bahkan minus ini ya, minus 400 M, minus 400 M, laba cuma 80 M, dan ini 500 M, 400 M. Tiba-tiba di 2022 ini dia kenaikannya luar biasa. Nah, ini teman-teman juga kalau memang mau untuk membeli saham si APLN ini, teman-teman harus mungkin cross-check lebih detail ya. Mengapa penyebab dari kenaikan profit si APLN yang begitu signifikan. Terus yang terakhir saham yang akan saya bahas adalah saham TINS ya. Nah, TINS ini harganya juga terkoreksi cukup dalam. Nah, sekarang juga ada di area supportnya, ada di level 1295. Nah, buy on support ini juga menjadi salah satu strategi saya dibandingkan dengan buy on breakout ya.
Nah, ini untuk emiten TINS, dia sedang ada di area supportnya. Dan untuk harga TINS sendiri, atau TINS itu adalah timah ya, dimana harga timahnya itu sudah mulai membaik ya. Kalau Oktober kemarin kan hancur ya, hingga 17 ribuan, dan sekarang dia sempat menyentuh 23 ribuan, dan sekarang di level 22 ribu. Sudah kembali di atas level 20 ribunya. Nah, dengan kenaikan harga komoditas timah sendiri, tapi harga sahamnya TINS itu masih belum pulih ya. Bahkan sekarang ada di area support. Jadi teman-teman kalau mau spekulasi buy di emiten TINS ini juga cukup menarik karena risk and rewardnya juga cukup tinggi. Mana kalau support ini kan kita bisa membatasi untuk cut loss-nya di berapa. Sedangkan untuk rewardnya dengan patokan kalau saya ambil untuk resistennya di MA 200-nya itu ada di level 1553, jadi jauh di atas risknya. Oke guys, cukup sekian ya untuk market update minggu ini. Semoga menjelang akhir tahun ini kita semua mendapat berkat ya, bahkan mungkin portfolio kita bisa semakin hijau lagi. Saya doakan ya untuk teman-teman semua yang setia menonton video saya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.